Shalom, selamat pagi. Terima kasih. Berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran hari ini, hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, dalam pembelajaran tematik, pembelajaran 3, muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Pembelajaran 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa awali semuanya itu dengan berdoa. Perhatikan buku halaman 53, buku cetak 4C halaman 53. Ayo mengamati. Indonesia itu memiliki jenis hewan yang beragam. Ada hewan yang termasuk mamalia, burung, reptilia, amfibia, ikan ataupun serangga. Perhatikan gambar yang ada di buku ataupun yang ada di video. Nah, hewan-hewan tersebut itu termasuk dalam hewan amfibi. Apa yang dimaksud dengan amfibi? Coba sebutkan hewan amfibi lainnya selain yang ada di gambar. Bagaimana ciri-ciri hewan amfibi? Perhatikan dan simak terus video penjelasan materi hari ini sampai selesai, ya. Nah, di dalam materi ini di mengamati ada gambar katak, ya. Ada juga kodok, ada juga salamander, ya. Ini adalah contoh hewan amfibi yaitu katak, kodok dan salamander. Kenapa disebut hewan amfibi? Simak terus video berikutnya. Hewan amfibi. Pengertian hewan amfibi. Amfibi atau amfibia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu amfibi yang artinya dua dan bios yang berarti hidup. Hewan amfibi atau amfibia merupakan hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yakni hewan yang hidup di air dan juga di darat. Jadi hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di air maupun di darat. Ciri-ciri hewan amfibi. Yang pertama, mampu hidup di darat maupun di air, ya. Hidup di dalam air dan hidup juga di darat. Yang kedua, memiliki kelembapan kulit yang tinggi. Yang ketiga, tubuhnya tidak tertutup oleh rambut, berpori, memiliki kelenjar racun dan lendir pada kulit. Yang keempat, memiliki selaput pada kaki. Nah, memiliki selaput pada kaki itu nanti ada penjelasannya di fungsi-fungsi pada hewan amfibi, ya. Simak terus. Kita masuk ke ciri yang kelima. Ciri yang kelima daripada hewan amfibi adalah ukuran anggota badan bagian depan lebih kecil dibanding anggota badan bagian belakang. Sistem peredaran darah yang tertutup. Vertebrata atau memiliki tulang belakang yang mengalami proses metamorfosis sempurna atau metamorfosis lengkap. Terus yang kedelapan berdarah dingin. Yang kesembilan memiliki jantung yang terdiri dari 3 ruangan, 2 atrium dan 1 ventricle. Dan yang terakhir adalah meletakkan telurnya di atas air atau di daerah yang lembab dan dibuahi secara eksternal. Nah, itu dia ciri-ciri daripada amfibi, hewan amfibi, ya. Contoh hewan amfibi, ya. Contoh hewan amfibi yang pertama itu adalah katak. Katak itu bisa hidup di air dan bisa di darat. Kodok, salamander, axolotl dan cecilia ini sejenis cacing atau ular. Dia tidak memiliki tulang, ya. Ini juga hidup di air dan juga di darat. Nah, itu dia contoh hewan amfibi. Tetapi hari ini yang kita akan bahas itu adalah katak, ya. Simak terus videonya. Selain ini, ya, ada juga hewan yang hidup di darat
dan juga di air, tetapi tidak termasuk dalam hewan amfibi. Contohnya itu adalah apa? Ya, buaya dan apa? Kura-kura. Kenapa buaya dan kura-kura itu tidak termasuk ke dalam jenis hewan amfibi? Karena buaya dan kura-kura adalah jenis hewan reptil yang memiliki berbagai perbedaan dengan hewan amfibi, ya. Karena kura-kura dan buaya itu masuk dalam hewan reptil, bukan amfibi, meskipun mereka hidup di air dan juga bisa di darat, seperti itu. Bagian tubuh hewan dan fungsi katak, yaitu bagian tubuh katak itu adalah mata, ada nostril, timpani, lihat garis merahnya atau pendengarannya, jari-jari tangannya, seperti ciri-ciri sebelumnya bahwa di bagian depannya, tubuh depan itu kecil. Lihat kaki depan katak itu kecil dibanding dengan kaki belakangnya, ya. Kaki depannya itu kecil. Kaki depan selaput, ya. Selaput ini dibahas setelah ini. Ada fungsi-fungsi bagian tubuh ini: kepala, punggung, perut, kaki belakang, dan kaki berselaput. Nanti perhatikan buku halaman 54, itu akan dijelaskan fungsi bagian penting daripada katak. Simak terus videonya. Fungsi bagian tubuh katak. 1. Mata, ya. Perhatikan buku halaman 54, jika belum ada jawabannya boleh dicatat. Mata pada katak berfungsi untuk melihat lebih baik dan memudahkan untuk melihat ke segala arah. Ada juga kaki depan dan kaki belakang. Fungsinya itu adalah sebagai alat dalam bergerak. Pola gerakan yang dibentuk oleh kaki pada katak ini ketika di daratan adalah melompat. Jadi kalau di darat itu dia melompat. Sementara ketika berada di wilayah perairan atau di dalam air, maka pola gerakan katak pada kaki itu adalah berenang. Jadi ketika di darat katak itu akan melompat, dan ketika di air katak akan bergerak dengan cara berenang, ya. Berikut fungsi mulut pada katak. Fungsinya adalah untuk makan. Jadi selain untuk makan, mulut katak juga digunakan sebagai alat indera pendengar, ya. Sudah lihat gambar sebelumnya. Jadi mulut itu selain untuk makan juga sebagai alat indera pendengar. Nah, di dalam mulutnya itu terdapat lidah. Nah, lidah daripada katak ini adalah untuk menangkap serangga yang lewat dari depannya atau menangkap mangsa daripada katak tersebut, ya. Berikut kulit. Fungsi kulit pada katak untuk melindungi, ya, untuk melindungi tubuh dari lingkungan luar dan sebagai alat pernafasan, ya. Jadi kulit itu ketika katak itu ketika sudah dewasa itu bernapas dengan kulit, ya. Jadi katak itu bernapas dengan kulit. Untuk terjadinya pernapasan melalui kulit katak dilengkapi dengan kelenjar-kelenjar yang menghasilkan lendir agar permukaan kulit itu selalu basah, seperti itu. Nah, kulit katak itu sangat tipis, ya. Jadi Pak Guru ulangi, kulit katak itu berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan luar dan sebagai alat pernafasan. Untuk terjadinya pernafasan melalui kulit katak dilengkapi dengan kelenjar-kelenjar yang menghasilkan lendir agar permukaan kulit selalu basah. Nah, di sini juga Pak Guru jelaskan bahwa alat pernapasan yang digunakan oleh katak itu adalah insang, kulit, mulut, dan paru-paru. Tetapi meskipun ada 4 alat pernapasan daripada katak, pada dasarnya katak hanya menggunakan dua saja, yaitu pernapasan utamanya yaitu kulit dan paru-paru saja. Kalau insang itu ketika katak itu seperti ikan yang hidup dalam air, katak juga menggunakan insang untuk bernapas, ya. Namun insang pada katak hanya muncul saat katak berada di fase menjadi berudu, seperti itu.
Yang kedua kulit. Alat pernapasan utama hewan amfibi katak ini adalah kulit. Permukaan kulit katak selalu lembab karena terdapat kelenjar khusus ya, kelenjar mukus pada bagian permukaan tubuhnya. Kulit katak ini harus selalu lembab karena kulit katak merupakan hasil modifikasi dari insang yang digunakan selama ia masih jadi berudu atau di dalam air. Terus mulut. Mulut pada katak juga berfungsi sebagai jalan masuk dan keluar udara selain untuk makan ya. Mulut katak akan bergerak-gerak ketika katak bernapas. Paru-paru pada katak memiliki posisi yang sangat dekat dengan mulut. Karena itulah mulut katak akan bergerak saat ia bernapas. Terus yang terakhir adalah pernapasan terakhir paru-paru. Paru-paru pada hewan amfibi katak termasuk katak pada katak tipe paru-paru yang sederhana. Bentuk paru-paru katak biasanya berupa lipatan alveoli. Fungsi daripada lipatan alveoli pada katak itu adalah untuk meningkatkan pernapasan pada katak. Jadi meskipun dalam alat pernapasan yang digunakan oleh katak yaitu insang, kulit, mulut dan paru-paru ya. Pada dasarnya katak hanya menggunakan dua alat pernapasan saja, yaitu kulit dan paru-paru ya. Itu dia penjelasannya. Pak Guru juga tambahkan bahwa kenapa kulit katak itu sangat tipis ya. Kulit katak itu sangat tipis karena mengandung kapiler darah dan dilengkapi dengan kelenjar-kelenjar penghasil lendir di bagian dermis dan bawah kulit. Fungsi bagian tubuh katak yang berikutnya adalah selaput kaki. Fungsinya adalah untuk melakukan pergerakan lebih cepat jika di dalam air. Selaput tersebut sangat membantu dalam berenang yang cepat, tapi jika berada di daratan, selaput tersebut sangat membantu untuk melompat jauh dan tidak mudah terjebak jika berada di dalam lumpur. Nah, itu dia fungsi selaput kaki yang terdapat pada katak. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam materi bahasa Indonesia. Ayo menulis, melakukan wawancara dengan teman. Itu sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya, khususnya hewan amfibi katak. Melakukan wawancara dengan teman. Kita tahu bahwa sebelum kita melakukan wawancara, yang perlu kita lakukan adalah tentukan topik dulu, buat daftar pertanyaan sesuai dengan topik, gunakan bahasa Indonesia baik dan benar ya. Perhatikan, Pak Guru akan memberikan beberapa contoh daftar pertanyaan tentang hewan peliharaan. Perhatikan. Yang pertama adalah daftar pertanyaan yang pertama adalah apakah hewan peliharaan yang kamu miliki? Siapakah nama yang kamu berikan terhadap hewan peliharaanmu? Berapakah usia hewan peliharaanmu sekarang? Apa warna dari hewan peliharaanmu itu? Berapa kali sehari hewan peliharaanmu dimandikan? Ya. Itu dia contoh nomor 1 sampai 5. Contoh membuat daftar pertanyaan tentang hewan peliharaan jika ingin mewawancarai teman kamu yang mempunyai hewan peliharaan. Nah, pertanyaan ini bisa digunakan untuk hewan apa saja yang dipelihara oleh teman kamu. Soal berikut. Daftar pertanyaan ke-6. Apakah makanan yang kamu berikan? Berapakah jumlah hewan peliharaan yang kamu miliki? Mengapa kamu melihara hewan tersebut? Apakah kamu sering mengajak hewan peliharaanmu jalan-jalan? Apakah hewan peliharaanmu memiliki sesuatu untuk dapat dimainkan? Nah, itu dia 10 daftar pertanyaan wawancara terhadap teman yang berhubungan dengan hewan peliharaan ya. Entah hewan peliharaan ayam, kucing, burung ya. Katak, ada yang pelihara katak ya, hewan peliharaan ya. Ada juga
kelinci, dan lain sebagainya. Nah, itu dia daftar pertanyaan yang mungkin sebagai referensi anak-anak ketika ingin berlatih untuk mewawancara teman. Silakan catat soalnya dan coba berlatih wawancara teman atau wawancara orang siapa saja yang ada di sekitar kamu, ya. Dan ingat, intonasi dalam bertanya itu perhatikan tanda tanya di belakangnya. Itu berarti intonasinya berbeda. Apakah makanan yang kamu berikan? Bukan apakah makanan yang kamu berikan. Itu bukan pertanyaan, ya. Apakah makanan yang kamu berikan? Ingat, untuk mewawancarai narasumber berarti harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dan harus sopan seperti itu, ya. Nah, itu dia beberapa contoh daftar pertanyaan yang mungkin menjadi referensi anak-anak ketika melakukan wawancara, ya. Sampai di sini materi kita untuk hari ini, pembelajaran 3 muatan IPA dan bahasa Indonesia. Muatan IPA-nya tentang hewan amfibi, khususnya adalah katak, bagian-bagian daripada katak, bagian-bagian tubuh katak dan fungsinya, serta ciri-ciri khusus daripada hewan amfibi dan jenis-jenis hewan amfibi. Terus pernapasan yang ada pada katak, yang digunakan katak baik di darat maupun di air. Yang berikut adalah materi bahasa Indonesia adalah melakukan wawancara dengan teman. Nah, ini adalah praktek, ya. Tapi tidak perlu anak-anak kirimkan ke Pak Guru. Ini sebagai Pak Guru kirimkan soalnya, soal-soal pertanyaan yang berhubungan dengan tema mewawancara teman yang memiliki atau memelihara hewan. Pak Guru ada di video ini Pak Guru tampilkan 10 pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara tentang hewan peliharaan. Silakan jadikan referensi soal ini untuk tanya-tanya tentang teman kamu. Tidak perlu teman kamu yang harus satu sekolah, mungkin ada di sekitar rumah kamu, ya, atau yang ada di dalam rumah sendiri, ya. Mungkin bapak punya hewan peliharaan, silahkan wawancara bapak, ya, atau mungkin mama ataupun nenek atau siapapun itu, silahkan wawancara, ya, supaya tahu bahwa ini cara wawancaranya itu seperti ini, ya. Oh, ini pertanyaannya harus yang ditanyakan seperti ini, harus disiapkan dulu pertanyaannya. Nah, itu dia, ya. Untuk tugas hari ini Pak Guru ambil soal dari video hari ini juga. Jadi simak soalnya di video terakhir. Untuk tugas tematik hari ini ada 5 pertanyaan yang berhubungan dengan video materi hari ini, yaitu yang pertama itu adalah apa yang kamu ketahui tentang hewan amfibi. Yang kedua, tuliskan 3 ciri dari hewan amfibi. Yang ketiga, tuliskan 3 contoh hewan amfibi yang kamu ketahui. Yang keempat, jelaskan fungsi kaki dan kulit bagian tubuh katak. Dan yang kelima, alat pernapasan katak adalah titik-titik dan titik-titik. Silakan selesaikan 5 soal ini dan kirimkan ke Pak Guru. Kalau yang bahasa Indonesia tidak perlu dikirim, itu sebagai referensi dan latihan anak-anak, ya. Silakan kerja, selesaikan tugasnya hari ini, tematik hari ini, dan kirimkan segera. Jangan biasakan diri menunda-nunda pekerjaan, karena kalau kamu menunda, maka akan banyak pekerjaan yang akan kamu tinggalkan atau tidak selesaikan, seperti itu. Terima kasih. Jika belum mengerti dengan materi ini pada saat mengerjakan latihan, silakan simak kembali videonya. Tuhan Yesus memberkati.